Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Yeni Afrida. Saya mahasiswi PPG Jabatan Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas IAKN Tarutung Medan, program studi Mapel SD, NIM 250 106180. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek di SDN Ketabang Seruni 6 Surabaya dengan materi pendidikan agama Kristen kelas 5 dengan tema Allah memelihara hidupku, kurikulum merdeka. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian hari ini sehat? Sehat. Tentunya sehat dan baik-baik saja. Apa kabar kalian juga hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Puji Tuhan. Ini absensi dulu ya. Daril, Amos, Cirayu, Aime, Vivere, Daril, Fania. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau siapkan hati kita supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi. Mari kita berdoa, pembukaan dulu. Ayo, Daril, kita berdoa. Yuk, berdoa, mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini dengan kami memulai pelajaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan semoga bisa jadi manfaat bagi hidup kami Tuhan, dan bisa menjadi lema dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati Bu Yeni yang mengajar, diberi kesehatan agar kami bisa terus belajar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, ayo. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kita bernyanyi dulu ya, supaya semangat. Ayo semua bangkit berdiri, supaya kita semua ada sukacita, ada semangat. Ya. Pulangnya nanti nggak apa-apa. Pulangnya nanti nggak apa-apa. Ayo. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu. Bu Yeni pernah menyampaikan tentang yaitu bersyukur bisa belajar di sekolah. Itu adalah salah satu fasilitas ya, di mana kita juga dipelihara oleh Allah melalui apa? Kita disediakan sekolah untuk bisa belajar, untuk kita bisa menerima kecerdasan, supaya kita pintar ya. Jadi hari ini, pembelajaran hari ini ada berkaitannya tentang itu ya. Nah, hari ini pembelajaran berkaitannya tentang di mana Allah memelihara hidup kita. Oke, tema pembelajaran hari ini adalah Allah memelihara hidup kita. Nah, supaya kita semangat, supaya kita lebih energik lagi, ayo kita ice breaking. Ayo berdiri. Oke, siap? 1, 2, 3. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, bergizi,
Kemarja masyarakat cepat. Anak Indonesia hebat, hebat. Yes, silakan. Oke, untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, sudah siap untuk menerima pembelajaran? Siap, harus fokus dan konsentrasi. Siap ya. Tadi judulnya apa? Tema pembelajaran hari ini? Allah memelihara hidupku. Oke, tujuan pembelajaran, ayo kita baca sama-sama. Peserta didik mampu memahami arti pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Peserta didik mampu mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Oke. Kita baca ya. Siapakah yang memelihara kehidupan manusia? Ya, Tuhan Yesus. Bagaimanakah kisah tentang Naaman? Iya, sakit kusta disembuhkan. Bagaimana sikap saya terhadap Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan sampai saat ini? Ayo, bersyukur. Oke. Kita simak penjelasan pada hari ini. Oke. Ayo, memelihara, kita baca sama-sama supaya. Memelihara berarti itu menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Itu yang perlu harus kita syukuri. Di mana Allah sungguh memelihara hidup kita. Sayang kepada kita. Siapa saja yang dipelihara oleh Allah? Seluruh umat manusia. Tanpa ada perbedaan. Tanpa ada pilih kasih. Ya, Allah tidak suka membeda-bedakan. Ya, Allah tidak suka pilih kasih. Ya, di mana Allah memberikan orang-orang yang merawat, mendampingi mereka. Ya, Allah memberikan makanan dan minuman yang sama. Allah memberikan kesempatan supaya kita bisa bersekolah, supaya orang tua kita bisa bekerja. Ya, Allah memberikan hikmat dan kecerdasan, di mana Allah memberikan dokter. Anak-anak kita bisa pun juga sekolah tinggi-tinggi, mau jadi dokter, jadi perawat. Ya, di situ Allah juga memelihara, memberikan dokter dan tenaga medis untuk menolong orang yang sakit. Ya, tadi Allah memelihara mereka melalui siapa? Orang tua kita juga dipelihara, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Bagaimana kalian dapat memahami pemeliharaan Allah? Ayo, coba dibaca. Ya, pada saat berdoa dan Allah menjawab doa kalian. Kalau kalian berdoa dengan serius, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah menjawab doa-doa kalian sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, nah, apalagi saat kalian membaca Alkitab, ya, kalau kita rajin membaca Alkitab dengan tekun, ya, dengan sungguh-sungguh setiap hari, baca Alkitab bangun pagi, ya, atau mau tidur malam, baca Alkitab, ya. Lama-kelamaan nanti suatu saat kalian akan mengerti firman Allah. Kalian akan memahami akan kehendak firman Tuhan atau kehendak Allah. Apa ya yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku, ya. Nah, tapi kalian harus ingat. Kalian harus ingat, kita harus setia. Kita harus setia dan taat kepada Allah. Kita harus setia dan taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, terus ayo baca sama-sama yang perempuan. Ayo. Ya, terus hidup suka menolong, melakukan perbuatan baik dan benar. Nah, tapi syaratnya harus setia dan taat. Tadi dikatakan, harus setia dan taat. Ingat itu. Ya, bagaimana caranya? Apa saja tadi? Ya, harus jujur, suka menolong, melakukan perbuatan-perbuatan yang
hal-hal yang benar, yang baik. Ya, lalu hidup rukun di sekolah, hidup rukun di keluarga, hidup rukun di rumah. Ya, nah itu yang Tuhan inginkan. Ya, yang Tuhan yang harus kita lakukan. Oke? Nah, ini adalah contoh pemeliharaan Allah dalam kebutuhan sehari-hari kita. Ya, contoh pemeliharaan Allah kebutuhan sehari-hari kita. Misalkan, contohnya kita diberi udara untuk bernafas. Ya, di mana Allah memberikan udara yang segar, bangun pagi kita bisa menikmati udara yang segar, bangun pagi kita bisa bernafas, ya, bernafas setiap hari supaya tubuh kita sehat dan bahagia. Lalu apalagi contohnya pemeliharaan Allah kebutuhan sehari-hari. Tuhan menyediakan makanan dari alam, ya. Tuhan menyediakan makanan dari alam, sama tidak ada bedanya. Ya, kita juga minum susu. Ya, kita juga makan nasi dari beras. Ya, apalagi ayo? Sayuran, buah-buahan. Ya, kacang-kacangan ya. Nah, supaya kita diberikan energi supaya beraktivitas dan belajar dengan baik. Lalu Allah juga memelihara, memberikan kita keluarga dan teman. Semua di sini pasti punya keluarga, pasti punya teman. Senang kan punya keluarga, punya teman yang dipelihara oleh Allah. Ya, Allah memberkati keluarga kita, Allah pun juga memberkati teman-teman kita ya, yang mencintai, mendukung kita dan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Ya, mendukung, mencintai. Mungkin di saat kita lelah, di saat kita capek, sakit, ada keluarga yang mendoakan, ada keluarga yang memberikan semangat. Ya, lah mungkin kita punya teman ya yang perlu dibantu. Nah, ya, kita pun juga bisa mendoakan teman kita, mendukung teman kita. Nah, ini contoh lagi, kekuatan saat sakit. Allah memberikan kekuatan dan dukungan kepada kita saat kita merasa tidak sehat. Ya, saat kita merasa sakit, melalui kasih sayang dan keluarga, mereka merawat kita. Ya kan? Orang tua merawat kita ketika kita sakit. Ya kan? Nah, dibawa ke dokter, diberi minum obat. Ya. Nah, lalu apalagi? Penghiburan saat sedih. Nah, penghiburan saat sedih, ketika kita merasa sedih, kita merasa sendirian, ya, Allah selalu menghibur kita. Mungkin ulangan kita jelek, kalau kita datang kepada Tuhan, minta penghiburan, pasti Tuhan memberikan semangat lagi. Ya, nah, jadi menghibur kita, memberi kita kekuatan. Ketika mungkin kalian merasa mengalami kesulitan dalam belajar. Aduh, Bu Yeni, aku kok susah ya. Ya, kok aku tidak pernah fokus kalau belajar. Ya, nah itu kalau kita datang berdoa, pasti pun Tuhan akan memelihara kita, di mana Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita maju di saat masa-masa sulit. Ya, nah, diberi penghiburan. Ya, lalu pun juga, apalagi contohnya yang berkebutuhan khusus. Nah, yang berkebutuhan khusus juga tuh, dipelihara juga loh oleh Allah. Yang berkebutuhan khusus, yang mungkin nggak bisa jalan, kakinya pincang, ya. Terus apalagi orang yang buta, lumpuh, ya. Itu juga dipelihara loh oleh Allah. Sama, Tuhan tidak membedakan, sama, ya. Mungkin pada waktu itu mereka sakit, ya. Nah, tapi hidup mereka dipelihara oleh Allah. Melalui siapa? Orang-orang yang merawat mereka tadi, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa semuanya mengerti? Oke, Bu Yeni kasih contoh, yaitu film tentang Naaman. Ya, ini salah satu contoh ilustrasi sebentar. Komik Alkitab Anak. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya.
Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nahaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Nahaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah. Oke, tadi kisah tokoh Alkitab yang mengalami suatu penderitaan yang berat, kesulitan yang berat. Yaitu siapa? Naaman. Apa yang dialami oleh Naaman? Sakit kusta. Tahu enggak sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu sakit yang zaman dulu, kalau di zaman pada waktu dulu itu dianggap penyakit kutukan. Yaitu karena sudah berdosa kamu dikutuk. Nah, diberilah sakit kusta, ya. Nah, sakit kusta itu dulu ya tidak ada obatnya. Dia diasingkan oleh keluarganya. Kalau orang yang kena sakit kusta, ya, diasingkan di mana? Di gua, di bukit-bukit yang jauh. Supaya tidak menular, karena seperti borok, luka-luka berdarah-darah. Coba bayangkan, aku panglima, ya, seorang panglima Aram, ya, bagaimana aku bisa kuat, ya, untuk bisa nanti melawan, berperang, ya, melawan musuh-musuh. Tetapi karena Naaman ingin sembuh, ya, dia ingin sembuh, lalu dia diberitahu oleh seorang gadis kecil itu tadi, ya kan? Nah, karena dia ingin sembuh, dia berangkat, dia pergi menemui siapa? Menemui siapa? Nabi Elisa, ya. Nah, lalu Nabi Elisa bilang kepada pembantunya, Gehasi, suruh dia mandi di sungai Yordan selama 7 kali, ya. Nah, di situ apakah dilakukan oleh Naaman? Ya, dilakukan oleh Naaman, walaupun agak sedikit. Kenapa sih kok di sungai Yordan? Ya, di sungai Yordan itu kotor, bau. Nah, ya, tapi karena dia ingin sembuh, ingin bisa bertemu, ingin bisa berkumpul dengan keluarganya. Nah, ya, disitulah dia mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. Dan di situ kita melihat akhirnya betapa besarnya kasih Allah, pemeliharaan Allah kepada Naaman di dalam hidupnya, walaupun banyak kesulitan, tetapi di situ melalui iman dan taatnya Naaman kepada Elisa dan kepada Tuhan, nah, akhirnya ditunjukkan bahwa Naaman jadi sembuh, ya. Nah, hal itu anak-anak penting kalau kita mau mendengarkan dan taat kepada perintah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Penting loh, ya. Di situ Allah akan memelihara kita. Oke.
Oke, mari kita hari ini kita akan mengerjakan LKPD-nya ya. Kita bagi. Kita mengerjakan LKPD-nya tentang kisah pemeliharaan alat dan contoh-contoh tentang Naaman. Tulis saja, tulis. Ya. Ayo. Tidak apa-apa, nggak perlu pakai nama, tulis saja ini. Ayo sini. Ya, dikerjakan. Tidak apa-apa, ayo sini. Satu, mana? Ayo ambil satu. Kerjakan. Mana pulpennya? Kalau sudah selesai, LKPD-nya dilihatkan ke Bu Yeni, di foto. Nah, foto tadi. Ayo. Berdiri. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk presentasi. Ayo, Aron. Ya, presentasi Aron. Nih, bawa yang keras. Tes. Pengalaman saya ketika Allah memelihara hidupku. Awal mula saya jatuh sakit dan perasaan saya sedih, takut. Ketika saya pergi ke dokter, saya berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberi kekuatan dan penghiburan. Dan saya percaya kepada Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Saya belajar bersyukur kepada Tuhan karena sudah memelihara dalam hidupku. Terima kasih. Ya, amin. Oke, sekarang kita waktunya quiz time. Yang bisa angkat tangan. Siapa yang selalu memelihara kehidupan umat manusia? Tuhan, ya. Yang bisa jawab Bu Yeni kasih stiker. Ya. Oh ya, tadi yang bisa presentasi Bu Yeni juga kasih stiker. Oke. Ya. Siapakah Naaman itu? Panglima tentara Aram. Siapakah yang menyembuhkan segala penyakit? Siapa yang menyembuhkan segala penyakit? Tuhan Yesus. Nah, ya, oke. Untuk hari ini LKPD-nya dikumpulkan semua. Nggak usah maju. Ya, dikumpulkan aja. Oke. Nah, kumpulkan aja Pak sini, Dira. Oke. Kita masuk dalam kesimpulan, ya. Kita masuk, oke? Masuk kita dalam kesimpulan. Kita perhatikan, kita baca sama-sama, yuk. Allah sungguh menyayangi hidup kalian, karena itu Allah memelihara hidup kalian. Allah memelihara kalian saat kalian susah atau senang. Untuk refleksi kita hari ini, apakah kalian benar-benar mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang setia? Benar? Ya, yakin? Percaya? Ayo Allah setia memelihara hidup kita? Puji Tuhan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, apakah kalian hari ini senang, bahagia? Senang, bahagia ya. Bu Yeni pesan, jadi kita tetap belajar mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun. Jangan takut dan khawatir. Bilang sama Tuhan, hanya satu, yaitu taat dan percaya. Pasti Allah memelihara kita. Doa penutup, ikuti Bu Yeni berdoa, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini kami sudah menerima pembelajaran tentang Allah memelihara hidupku. Kami yakin dan percaya sampai saat hari ini
Tuhan sudah menjawab segala doa-doa kami. Kami mau belajar menjadi anak yang takut, yang akan Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, Bapak Ibu guru di sekolah. Kami mau seperti Naaman yang selalu taat dan mendengar perintah Allah. Tuhan Yesus berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Kami mau pulang, Tuhan lindungi sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Boleh pulang.